Puji Tuhan, haleluya saudara. Saat ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan saudara. Di dalam kehidupan kita, dalam realita kehidupan kita. Saya percaya bahwa manusia siapa, orang siapa yang tidak pernah mengalami yang namanya kelemahan, kelelahan, kejenuhan. Bahkan hilang semangat di dalam kehidupan kita semua. Saya percaya semua orang pasti mengalami saudara. Apalagi hari-hari ini situasi yang makin sukar, yang semakin sulit. Saya percaya ini menguras tenaga kita, menguras pikiran kita, menguras kekuatan kita. Bahkan tidak dipungkiri ini menguras kantong kita saudara ya, dalam kebutuhan kita sehari-hari. Nah mungkin sampai saat ini saudara mungkin mengalami yang namanya lembah kekelaman. Mungkin saudara mengalaminya yang namanya badai topan dalam kehidupan saudara. Sampai segala sesuatu rasa-rasanya membebani saudara. Sehingga saudara mengalami yang namanya kehabisan daya saudara. Saudara habis daya dalam kehidupan saudara. Saudara tidak tahu lagi apa yang harus saudara lakukan. Nah, tapi hari ini kita akan belajar saudara. Kita tahu kisahnya bersama bagaimana bangsa Israel pada waktu itu mereka dibuang ke Babel saudara. Tetapi mereka merasakan yang namanya kelelahan fisik dalam kehidupan mereka. Mereka tidak lagi bersemangat saudara. Karena apa? Kesusahan yang berkepanjangan yang mereka alami. Rasa-rasanya tidak henti-henti di dalam kehidupan mereka. Padahal waktu itu mereka mengharapkan bahwa Tuhan menghentikan itu. Tuhan mengembalikan keadaan mereka. Tuhan membalikan keadaan mereka. Tapi kita lihat Tuhan izinkan mereka alami itu selama 70 tahun. Tapi saudara di sini menarik. Walaupun Tuhan izinkan itu terjadi, Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka saudara. Yesaya 40 ayat 29 di situ dikatakan bahwa Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah. Dia memberikan semangat kepada yang tidak berdaya saudara. Ini janji firman Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Mungkin hari-hari ini benar kita alami yang namanya masalah. Sampai kita kehilangan daya, kita kehabisan daya. Kita tidak tahu lagi mau melakukan apa saudara. Nah ada 4 hal yang akan saya bagikan saudara. Ketika kita mengalami ini di dalam kehidupan kita. Yang pertama saudara, saya mau katakan stop menyalahkan orang lain. Stop menyalahkan keadaan dan situasi di sekitar kita. Dan terlebih lagi saudara, stop menyalahkan Tuhan saudara. Sekali lagi, jangan pernah engkau menyalahkan Tuhan. Dengan keadaanmu mungkin yang saat ini tidak mengenakan bagimu. Tetapi engkau menyalahkan Tuhan. Saya mau katakan bahwa Roma 8 ayat 28. Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan saudara. Dan percaya bahwa inilah saatnya bagi kehidupan kita untuk mengoreksi kehidupan kita. Mungkin kita alami ini karena kita kurang doa mungkin. Kita kurang firman, kita kurang dekat dengan Tuhan. Ini saatnya bagi kita untuk mengoreksi kembali kehidupan kita saudara. Kemudian yang kedua saudara, bangun dirimu sendiri. Saya percaya Tuhan sudah memberikan kita kuasa saudara. Untuk apa? Menguatkan diri kita saudara. Membuat kita menjadi semangat lagi saudara. Ada potensi yang besar yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita saudara. Sehingga ketika kita kuat, kita pun mampu menguatkan orang lain di sekitar kita saudara. Poin yang ketiga saudara, saudara ingat bahwa ada hari esok saudara. Ada keluarga kita, ada orang-orang yang kita kasihi. Mereka membutuhkan kita saudara. Mereka mengasihi kita saudara. Perjalanan kehidupan kita ini masih panjang saudara. Saya mau katakan kalau hari ini saudara menyerah, bahkan saudara mundur saudara, saya mau katakan saudara tidak akan pernah mengalami yang namanya kemenangan saudara. Untuk itu hari ini saya dorong saudara, bangkitkan imanmu, bangkitkan semangatmu, sehingga kita menjadi orang-orang yang menang di dalam Tuhan saudara. Nah kemudian poin yang keempat, ini poin yang sangat penting saudara. Saudara ingat kalau saudara hadapi yang namanya masalah, himpitan, sehingga mungkin saudara menjadi lelah, saudara menjadi lemah. Saudara ingat poin yang keempat ini bahwa ada Tuhan yang selalu menolong kehidupan saudara. Saudara ingat itu, saya percaya kalau kita boleh ada sampai hari ini, semua karena pertolongan Tuhan. Tuhan itu selalu ada. Kalau kemarin Tuhan tolong kita, hari ini Tuhan tolong kita, selamanya Tuhan pasti menolong setiap kehidupan kita. Jadi sekali lagi saudara, ketika kita habis daya, kita butuh yang namanya dicas. Dengan apa? Dengan Roh Kudus dan firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah yang menguatkan setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi.